Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngonten skinning karbon lagi ya lur. Sebenarnya untuk di video kali ini bukan skinning karbon tapi serat silver ya lur. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ini bodinya sudah datang dan kita unboxing. Ini isinya spakbor belakang Eri King dan spakbor depan itu Ninja R ya lur. Jadi seperti ini bodinya yang akan kita skinning menggunakan serat silver nanti. Nah oke lur, jadi untuk skinningnya nanti yang kita gunakan itu ini ya lur. Kalau di marketplace ataupun di online shop itu namanya serat silver Texalium Jacquard atau glass fiber silver carbon fiber Kevlar fabrik. Kurang lebih seperti itu namanya ya lur. Jadi ini akan kita skinning nanti ke spakbor ini ya lur. Untuk spakbornya di sini akan kita remover terlebih dahulu untuk cat lamanya ya lur. Jadi di sini saya menggunakan pine remover untuk besi, cuman ini kita gunakan ke media plastik juga bisa ya lur. Karena di sini kita remover untuk kepentingan skinning karbon ya lur, jadi bukan untuk kepentingan repaint. Itu wajib diperhatikan ya lur. Kalau ke media plastik seperti ini menggunakan pine remover besi, itu setelah terlihat keriting catnya itu langsung dikerok seperti ini ya lur. Bisa dikerok menggunakan cutter ataupun pisau seperti ini. Jadi untuk media plastik jika menggunakan pine remover yang untuk besi itu setelah bereaksi langsung dikerok ya lur, agar plastiknya atau ABS-nya itu tidak meleleh. Nah oke lur, jadi di sini kita bersihkan semua untuk catnya ini sampai benar-benar bersih ya lur. Kemudian sekiranya sudah bersih catnya, ini akan kita amplas. Di sini saya menggunakan grid amplas ukuran 80. Dan ini akan kita amplas menggunakan amplas mesin ya lur, karena lumayan pegel lur ngamplas manual rupanya lur. Oke lur, ini kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas grid ukuran 80 ya lur. Untuk pengamplasannya di sini untuk membersihkan sisa-sisa cat yang masih tertinggal setelah kita remover tadi ya lur. Jadi kita amplas seperti ini agar ada baretan kasar di permukaan bodi plastiknya ini ya lur, atau di bodi ABS ini. Untuk ke media besi juga sama, kita amplas menggunakan amplas grid 80 ya lur, agar sisa-sisa catnya ini sampai benar-benar habis. Nah oke lur, jadi setelah kita amplas menggunakan amplas grid 80 hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita menggunakan koran ini untuk ngukur motong karbonnya nanti ya lur. Jadi korannya ini kita balutkan ke media yang akan kita skinning nanti, lalu kita gunting beri lebih kurang lebih sekitar 2 cm ya lur. Jadi tidak terlalu mepet. Kurang lebih hasil pemotongannya itu seperti ini. Nah oke lur, untuk pengeleman serat silvernya itu kita di sini menggunakan epoxy resin ya lur. Untuk epoxy resin yang saya gunakan ini dari Fusion. Kemudian untuk takaran dengan hardinernya di sini akan kita takar menggunakan berat atau menggunakan timbangan ya lur. Takarannya berapa bang? Takarannya itu tertulis di sini ya lur. Kalau menggunakan mili takarannya 2:1. Kalau menggunakan berat takarannya 100:60. Jadi 100 epoxy dan 60 hardener. Jadi kalau misalnya 10 gram kita timbang epoxy berarti hardinernya 6 gram, kurang lebih seperti itu ya lur. Setelah kita takar di sini kita aduk sampai benar-benar merata, kurang lebih kita aduk sekitar 3 menit ya lur. Jadi sampai berbuih seperti ini. Setelah kita aduk seperti ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 20 menit agar agak ngejel ya lur. Jadi setelah agak ngejel itu akan kita oleskan ke media. Karena kalau kita ngolesnya masih encer nanti bisa meler atau delewer-delewer. Untuk pengolesannya di sini menggunakan kuas ya lur. Jadi untuk pengeleman seperti ini semisal epoxy resin tadi dan hardinernya itu ditambahkan aerosil sebagai pengental itu juga bisa ya lur. Cuman di sini kita tanpa aerosil ya lur. Kurang lebih hasil pengolesannya itu seperti ini. Dan ini akan kita diamkan beberapa jam sampai kering sentuh ya lur. Sambil nunggu epoxy resinnya kering sentuh, di sini kita potong serat silver Texaliumnya ya lur. Jadi ini untuk bagian depan dan belakangnya semisal bolak-balik sebenarnya nggak masalah sih. Cuman bisa dilihat biasanya kalau di bagian depan itu lebih kilap ya lur ya.
Nah oke lur, kita potong terlebih dahulu. Untuk potongannya sesuai ukuran yang tadi kita buat menggunakan koran ya lur, biar tidak banyak yang terbuang. Dan di sini kering sentuh itu kurang lebih sekitar 3 jam ya lur, karena di daerah saya itu cuacanya lumayan dingin. Ini akan kita tempelkan ya lur. Untuk serat silver ini sebenarnya tidak mudah buyar anyamannya ya lur. Jadi kita tarik-tarik seperti ini lebih lebih kuat anyamannya itu, karena ini sebenarnya itu fiberglass ya lur, atau istilahnya serat fiberglass yang dianyam kemudian diberi warna silver ya lur, kurang lebih seperti itu ya lur. Cuman yang menyebut karbon putih juga ada. Kalau untuk penyebutan itu sebenarnya ya banyak sebutannya ya lur, cuman yang kita pakai pokoknya ini ya lur, serat silver, pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi ini lumayan mumet nempelin di spakbor depan Ninja ini jika kita tempel utuh. Alhasil ini kita potong di bagian belakang shock ini ya lur, jadi biar potongannya itu tidak terlihat. Ini akan kita potong di sini ya lur. Jadi sebenarnya untuk penempelan di spakbor depan Ninja R seperti ini rata-rata dipotong tengah untuk sambungan ya lur. Cuman karena di sini kita coba tempel utuh dan ternyata mumet, ini banyak yang terlipat-lipat seperti ini ya lur, karena buangnya juga susah. Jadi kita buang keseluruhan di tempat shock ini atau di tempat dudukan yang tertutup oleh shockbreaker nantinya ya lur. Kurang lebih hasil penempelannya dan potongannya itu seperti ini. Jadi ada bagian yang tidak tertempel ya lur. Ini akan kita tambal menggunakan serat yang sama. Ini kita tempelkan menggunakan spray adhesif ya lur. Jadi ini kita semprot untuk serat karbonnya atau serat silvernya ini, lalu akan kita tempel di bagian potongannya tadi. Jadi istilahnya ini kita sambung juga ya lur, cuman sambungnya ini di tempat dudukan shockbreaker ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah oke lur, ini kita lanjut ke bagian spakbor yang belakang. Ini spakbor Eric King. Untuk penempelannya sama seperti tadi ya lur. Jadi setelah lem epoxy resinnya itu kering sentuh, baru kita tempelkan ya lur. Dan untuk penempelannya ini sebenarnya lumayan susah ya lur, karena kita tidak bisa gerak bebas ke sana kemari ya lur, karena ada tripod kamera. Itulah kenapa saya jarang konten skinning karbon, karena itu ya lur. Di bagian centilan ini akan kita sobek untuk serat silvernya ini agar centilannya bisa masuk. Kurang lebih kita sobek seperti ini ya lur. Jadi untuk skinning itu lumayan ya lur, nempelinnya itu sebenarnya lumayan mumetin ya lur, apalagi motif-motif seperti ini ya lur. Nah oke lur, jadi setelah beres kita tempelkan menyeluruh seperti ini, di sini untuk di bagian yang lebihnya ini akan kita gunting ya lur. Jadi kita tidak gunting ngepres, tapi kita sisakan seperti ini, lalu akan kita lipat ke dalam ya lur, lalu kita tahan menggunakan lakban kertas seperti ini agar skinningnya karbonnya ini tidak terangkat ya lur, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk penempelannya seperti itu ya lur. Dari pengeleman lalu ini sudah beres kita tempelkan untuk serat silver texaliumnya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Di bagian belakangnya atau lipatannya tadi itu kita lipat seperti ini agar tempelannya itu tidak terangkat ya lur. Jadi sambil dipastikan sebelum nanti kita cor itu kita pastikan tidak ada yang terangkat, dan ini kita tunggu sampai benar-benar kering ya lur. Untuk pengeringan dari selesai penempelan itu kurang lebih sekitar 6 jam ya lur, cuman didiamkan selama 1 hari juga nggak masalah. Dan ini setelah kering akan kita lanjutkan ke pengolesan epoxy resin ya lur, atau kita cor ya lur. Untuk epoxy resin yang akan kita gunakan di pengecoran ini, saya menggunakan epoxy resin dari Orion. Kenapa Orion bang? Karena ini cepat kering ya lur. Untuk takaran perbandingannya 2:1, berarti jika 10 gram epoxy hardinernya itu 5 gram ya lur, kurang lebih seperti itu. Setelah kita takar ini kita aduk-aduk seperti ini ya lur. Nah di sini sebenarnya sering banyak trouble ya lur, kenapa epoxy resin itu susah kering atau lengket. Itu adukannya pastikan benar-benar tercampur ya lur. Jadi biasanya saya ngaduknya itu menggunakan mesin bor seperti ini ya lur. Jadi biar adukannya itu benar-benar tercampur. Jadi kalau kita habis nakar cuman ngaduknya icik gitu ya
nggak nyampur lur. Jadi pastikan untuk adukan epoxy resinnya ini benar-benar tercampur ya lur. Oke lur, ini setelah kita aduk menggunakan bor, ini akan langsung kita oleskan ya lur. Karena ini epoxy resin yang cukup cepat kering, kalau kita diamkan nanti akan ngejel. Jadi ini langsung kita oleskan seperti ini. Untuk pengolesannya di sini kita gunakan kuas ya lur. Jadi kita oles-oles secara tipis merata seperti ini ya lur. Karena epoxy resin jika ngolesnya itu ketebelan nanti bisa berbuih ya lur keringnya. Jadi ini kita olesnya tipis-tipis sampai benar-benar merata seperti ini. Nah oke lur, jadi untuk dari penempelan sampai pengecoran kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk di penempelan kita tadi menggunakan epoxy resin dari Fusion. Kemudian untuk di pengecoran atasnya ini kita menggunakan epoxy resin dari Orion. Dan hasil pengolesan lapis pertama itu kurang lebih seperti ini. Bang, kuasnya ini bisa dipakai lagi nggak? Bisa lur. Kalau kuas habis pakai seperti ini sebelum kering itu bisa kita cuci menggunakan thinner. Bisa menggunakan thinner ND ataupun thinner PU ya lur. Jadi tinggal kita obok-obokkan ke thinner seperti ini lalu kita lap menggunakan kain. Jadi untuk kuasnya bisa bersih lagi dan bisa dipakai lagi. Kurang lebih seperti itu ya lur jika kuasnya pengen dipakai lagi. Nah oke lur, jadi untuk jedanya tadi ini di lapis pertama ini kita beri jeda kurang lebih sekitar setengah jam, lalu kita tumpuk lagi menggunakan epoxy resin dari Orion tadi ya lur. Karena untuk epoxy resin dari Orion itu lebih cepat kering dan gel time-nya itu cukup singkat ya lur. Jadi ini kita cuman beri jeda setengah jam lalu kita lapisi lagi seperti ini. Untuk lapisannya kita tetap tipis-tipis ya lur. Jadi ini satu hari itu kita naikkan kurang lebih sekitar 6 lapis lur. Dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar setengah jam. Dan untuk pengolesannya itu tipis-tipis ya lur. Nah oke lur, jadi untuk pengolesannya kurang lebih seperti itu ya lur. Ini langsung kita tumpuk beberapa lapis sekaligus agar langsung benar-benar rata ya lur. Atau istilahnya tidak bergelombang. Jadi ini kita tumpuk sekitar 6 lapis dengan jeda setengah jam setiap lapisnya. Menggunakan epoxy resin Orion ya lur. Karena beda merek kadang juga beda cara pengerjaannya. Nah oke lur, jadi setelah kita oles-oles seperti ini satu harian itu sampai benar-benar terbenam untuk motif dari serat silvernya ini kita keringkan selama 24 jam dan hasil keringnya itu seperti ini ya lur. Jadi ini setelah kering ini akan kita amplas ya lur. Kemudian untuk pengamplasannya di sini akan kita amplas menggunakan amplas grit ukuran 400 ya lur, dan ini kita akan amplas menggunakan mesin seperti ini. Jadi untuk pengamplasannya ini kita amplas untuk menghilangkan gelombang-gelombang dari epoxy resinnya ya lur. Jadi kita amplasnya layang-layang seperti ini karena menggunakan mesin ya lur. Karena kalau terlalu ditekan nanti bisa keruak atau botak motif karbonnya. Karena sebenarnya kalau untuk pengamplasan karbon itu dihalusin itu tetap manual seperti ini ya lur. Jadi meskipun ada mesin, cuman untuk pengamplasan di bagian yang pas ngalusin atau ngebentuk itu manual seperti ini. Nah oke lur, jadi untuk pengamplasannya kurang lebih seperti itu ya lur. Di pengamplasan yang menggunakan mesin ini kita amplas untuk menghilangkan gelombang-gelombangnya seperti ini. Jadi tidak langsung kita ratakan ya lur, ini hanya kita amplas layang saja untuk mengurangi gelombang-gelombang dari lapisan epoxy resinnya. Dan ini setelah beres pengamplasan tadi ini akan kita bersihkan terlebih dahulu untuk debunya. Di sini ini kita bersihkan menggunakan tisu magic, tisu basah ini ya lur, tisu basah bayi seperti ini. Nah oke lur, setelah kita bersihkan dan kita keringkan, di sini untuk proses berikutnya akan kita lapisi lagi menggunakan epoxy resin. Di sini kita pakai yang Orion lagi. Jadi untuk takaran yang Orion ini 2:1 ya lur, dan ini epoxy resin yang cepat kering. Kita aduk setelah kita takar. Di sini kita akan lapisi kurang lebih sekitar 3 lapis ya lur.
Jadi setelah kita amplas tadi, ini kita olesin epoxy resinnya sebanyak 3 lapis ya lur. Bang, lapisanmu kok banyak sekali? Karena kita ngolesnya itu tipis-tipis ya lur. Jadi untuk lapisan berapa lapisnya ya tergantung bagaimana ngolesnya ya lur. Karena epoxy resin kalau kita ngolesnya itu kok ketebelan, itu nanti bisa beresiko berbuih ataupun bergelembung ya lur. Jadi di sini kita oles tipis-tipis saja ya lur, berlapis-lapis nggak masalah, yang penting bisa sampai benar-benar rata. Untuk jeda lapisannya itu lain merek epoxy resin juga lain ya lur. Di sini yang kita pakai Orion, kering sentuhnya itu kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi untuk berapa menit atau berapa jam kering sentuhnya itu ya tergantung merek yang dipakai ya lur. Nah oke lur, beres pengolesan ini kita keringkan selama 24 jam. Jadi ini sudah kering keras, ini akan kita amplas lagi ya lur. Untuk pengamplasannya masih sama, kita menggunakan grid amplas ukuran 400. Jadi di sini akan kita amplas ratakan ya lur, atau sampai terlihat benar-benar rata dan tidak bergelombang. Untuk proses pengamplasannya kita persingkat saja ya lur, atau kita cepetin saja seperti ini. Intinya ini kita amplas sampai rata. Kemudian di sini untuk menghilangkan bagian yang meler-meler di sampingnya ini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 80. Jadi ini tidak kita potong menggunakan cutter ya lur. Ini akan kita amplas menggunakan amplas grid 80 untuk di bagian tepi pinggir-pinggirnya ini, atau di bagian yang meler-melernya ini. Sebenarnya ini bisa dipotong menggunakan tuner ataupun gerinda, cuman ini kita amplas saja ya lur biar tidak retak. Nah oke lur, jadi setelah kita amplas di bagian yang melernya tadi, itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Untuk amplasannya ini akan kita amplas lagi menggunakan amplas grid ukuran 600. Jadi setelah kita amplas menggunakan mesin tadi, ini kita haluskan lagi untuk amplasannya menggunakan amplas grid ukuran 600 ya lur. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian di sini akan kita potong untuk bagian yang lipatan ke dalam kemarin, ini kita potong bersihkan menggunakan cutter seperti ini ya lur. Jadi biar lipatannya itu tidak ada lagi, kita potong menggunakan cutter sampai bersih seperti ini. Nah oke lur, kemudian untuk membuat lubangnya ini kita menggunakan tuner dengan mata bor. Jadi tinggal kita bor saja di bagian dudukan baut atau lubang-lubangnya ya lur. Kurang lebih untuk hasilnya itu seperti ini. Dan setelah kita buat untuk lubang-lubangnya ini kita akan amplas ya lur. Jadi sebelum ini kita pernis atau kita clear, di sini akan kita amplas lagi ya lur. Untuk pengamplasan di sini menggunakan amplas grid ukuran 800. Nah oke lur, jadi ini pengamplasan sebelum kita pernis menggunakan amplas grid ukuran 800 ya lur. Jika pengen finishingnya itu dipoles untuk epoxy resinnya, dari amplas 800 ini bisa lanjut ke amplas 1000, lalu ke 2000, lanjut lagi ke amplas 5000 dan 6000. Itu jika pengen di finishing poles epoxy resin ya lur. Cuman karena ini mau kita finishing clear, ini beres pengamplasan 800, kita keringkan. Dan di sini akan kita finishing menggunakan clear coat ya lur. Untuk clear yang saya gunakan, saya menggunakan Auto Glow 2010. Untuk spray gunnya ini Porpoise. Untuk reviewnya pernah saya review ya lur untuk spray gun ini. Kemudian untuk aplikasi clearnya ini kita semprot sebanyak 2 lapis tanpa jeda ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih prosesnya seperti itu ya lur. Ribet ya lur ya. Ya memang kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Ini untuk di video mentahannya saja sebenarnya 120 menit lur. Cuman ini kita singkat-singkat, kita percepat sampai kurang lebih jadinya 20 menitan ya lur. Jadi hasilnya setelah kita clear 2 lapis itu seperti ini ya lur. Skinning serat silver Texalium Jacquard, hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Untuk medianya ini spakbor depan Ninja dan untuk spakbor belakang Airy King. Jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti itu ya lur. Bang, itu di Candyton cakep kayaknya bang. Maksudnya yang seperti ini menggunakan Candyton Orange ya lur. Jadi untuk yang pengaplikasian warna Candyton nanti kita bahas di lain video ya lur. Jadi untuk di video kali ini
Dari proses penempelan atau proses awal sampai ke pengekliran putih seperti ini ya lur. Jadi ini masih aslinya serat silver Texalium Jacquard dengan finishing clear coat, itu hasilnya kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi untuk yang pewarnaan candy tone besok kita bahas di lain video ya lur. Nah oke lur, kurang lebih untuk videonya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar skining serat silver karbon ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.